Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saat ini di video kali ini aku mau menjawab ada yang DM bahwa dia merasa kakinya itu dingin gitu. Apakah ini salah satu sebagai ciri-ciri dari gejala asam lambung? Aku jawab ya. Asam lambung ada ciri-cirinya adalah termasuk cold feet. Tapi aku nggak tahu semua begitu atau enggak, aku nggak tahu. Tapi aku, mamahku dan beberapa orang yang aku udah pernah baca-baca, terus beberapa mentor juga merasakan cold feet, bahkan ada juga yang kakinya lunglai. Tapi aku nggak pernah sih ngerasain yang namanya kaki lunglai. Jadi cold feet itu iya, bahkan bukan cold feet aja, tapi badan juga kadang-kadang dingin semua. Makanya kalau aku bilang sih, aku udah ngerasain ya namanya AC kalau lagi kenceng di kamar, terus aku tidur, dingin itu bisa menaikkan sensasi juga, jadi hati-hati gitu. Terus terus jawabannya pas aku bilang cold feet memang ada, terus ya dia jadi dia jadi karena takut mati, memang itu udah wajar banget deh. Orang anxiety ketakutan mati itu udah wajar, hampir semua anxiety ketakutan mati. Jadi kamu bukan orang pertama gitu, semua juga rata-rata begitu. Jadi terus dia jadi siapa, Melissa Dewi apa namanya, siapa aku lupa. Terus dia jadi buka-buka ciri-ciri kematian dan lain-lain. Iyalah, ciri kematian pasti salah satunya adalah dingin, mulai dari kaki, memang iya. Tapi kalau aku bilang sih, kalau kamu anxiety, nggak usah deh baca-baca kayak gituan. Aku sendiri juga nggak pernah mau baca begituan gitu loh. Penasaran juga aku, penasaran juga tadinya gitu ya, pengen baca-baca yang kayak begituan. Tapi dari beberapa mentor yang aku dengar, jangankan membaca tentang ciri kematian, untuk buka Facebook atau medsos aja tadinya nggak usah dulu digituin kan gitu. Kecuali kalau kamu mencari bener-bener yang memang khusus untuk si anxiety ini. Jangan cari yang lain-lain, jangan cari kanker apa jangan cari, karena ketahuan kalau kamu kata dokter udah asam lambung aja, nggak usah cari-cari penyakit lain lagi gitu ya. Oke, jadi kalau masalah kaki dingin itu semuanya juga begitu, kamu nggak usah merasa spesial karena emang begitu ciri-cirinya, salah satunya gitu. Terus kalau namanya kematian kaki dingin, iya aku sih taunya ya waktu papaku meninggal memang kakinya dingin, tapi dia sudah dalam keadaan sakaratul maut, dalam keadaan napasnya udah ngorok waktu itu, kakinya udah mulai dingin ya, lama-lama menjalar ke atas kan dingin. Itu salah satu tanda-tanda kematian, iya. Tapi kalau kamu kan seger, kamu kan sehat, sebenarnya yang sakit kan di pikiran kamu aja gitu. Karena cold feet itu kamu yang selama ini mungkin nggak pernah ngerasa cold feet, nggak pernah merasa kakinya dingin, terus sekarang kena asam lambung, kaki kamu dingin, ditambah anxiety, akhirnya kamu ya udah jadi berpikir jangan-jangan ini tanda-tanda kematian. Akhirnya terus kamu jadi baca-baca yang macam-macam gitu kan tentang tanda-tanda kematian. Kalau aku rasa sih jangan deh, jangan dimulai kayak gitu-gituan. Justru yang kalau kamu pergi ke psikiater itu akan dikatakan bahwa orang psikiater bilang justru yang harus kita cari adalah bagaimana caranya kita hidup gitu loh. Bagaimana caranya kita untuk menghilangkan semua rasa kecemasan ini, bukan cari tanda-tanda akan mati itu kayak gimana gitu. Jadi jangan dibalik gitu. Hidup kamu adalah sekarang ini kamu hidup, kamu cari bagaimana caranya untuk menghilangkan si anxiety ini, bukan cari bagaimana tanda-tanda kematian. Itu udah salah banget gitu loh maksud aku ya. Jadi gitu. Terus kalau aku sih dulu juga begitu, sempat penasaran, pengen tahu. Wah, aku mah parah banget dulu, parah banget. Keliengan, campur segala macam, campur cold feet juga gitu kan. Terus selalu curiga sama hari-hari. Kalau aku lihat sesuatu yang kayaknya berbeda, duh jangan-jangan nih hari terakhir gitu kan. Terus aku tuh kayak kepengen sama anak-anak gimana gitu kan, namanya aja lagi anxiety, ketakutan apa segala macam gitu, pengen meluk, pengen apa, duh jangan-jangan ini pelukan terakhir. Pengen makan apa gitu, duh jangan-jangan ini aku makan yang ini adalah yang terakhir. Pokoknya semuanya serba terakhir. Tapi alhamdulillah qadarullah, Allah masih kasih waktu, Allah masih kasih hidup gitu loh. Jadi aku nih kasih masukan buat kamu untuk hal-hal kayak gini. Jangan pikirin mati deh, justru kamu pikirin hidup, bagaimana caranya hidup gitu. Jadi kalau kamu merasakan dingin, semua juga merasakan dingin. Itu aman, gak ada masalah apa-apa. Seharusnya kalau kamu gak ada anxiety-nya, itu cepet loh sebenarnya sakit si asam lambung ini. Mau GERD, mau dispepsia organik. Kalau dispepsia organik itu kan ada luka ya di lambungnya, dispepsia fungsional. Nah, kayak aku nih dispepsia fungsional, jadi nggak ada lukanya tapi ya fungsinya berkurang, jadinya ya begitu, jadinya
kayaknya sih dispepsia fungsional ini jauh lebih sulit untuk nyembuhinnya ditambah anxiety gitu. Jadi buat kamu hati-hati, jangan mikirin mati ya, jangan mikirin mati, justru mikirin hidup. Gimana caranya kita mau keluar dari anxiety ini, itu yang kamu pikirin. Jangan browsing kematian. Jangankan kematian, browsing tentang penyakit parah aja jangan. Ngapain browsing gituan, orang kita nggak sakit yang parah-parah, kita cuma sakit asam lambung dan ketakutan, anxiety, cemas gitu ya. Jangan cari-cari yang macam-macam, yang lain-lain ya. Bagaimana cara menghilangkan dinginnya sekarang? Oke. Bagaimana cara menghilangkan dinginnya? Caranya adalah kamu pagi-pagi, kalau aku bilang sih jangan pagi-pagi banget ya. Jangan matahari pagi banget. Kalau aku matahari antara jam 10 sampai jam 11. Itu aku di matahari sekitar 10 sampai 15 menit. Caranya gimana? Caranya adalah aku juga nggak tahu ya keadaan rumah kalian gimana. Kalau kebetulan keadaan rumah aku kan aku ada taman gitu loh yang orang lain nggak bisa ngelihat ke dalam. Nah, kondisi taman aku nih kayak begini. Jadi sinar mataharinya jatuh di sini dan tidak ada orang yang bisa ngelihat aku karena kan tamannya tertutup gitu. Kan jadi enak, aku mau jemuran di sini nih biasanya nih gitu guys. Jadi aku tuh biasanya buka baju jadi punggungnya bener-bener kesorot sinar matahari. Jadi aku pengen kasih tahu kalian cara aku berjemur selama ini. Jadi kalau ibarat matahari dari sana, aku tuh nongkrong tuh di taman aku begini, nongkrong, di kaki nongkrong, terus baju aku singkap begini nih. Aku singkap begini. Jadi punggungnya kena banget, kena matahari. Tuh, punggungnya sini kena banget sama matahari, kira-kira 10 sampai 15 menit. Begitu. Aku nggak tahu sih kalian punya tempat spot untuk seperti itu apa enggak ya, tapi kalau aku sih lakukan itu. Terus kayak enak banget gitu, hangat, terus kayak ada power gitu, kayak jadi seger gitu badan aku. Itu enak banget loh, enak banget, itu terasa banget pelan-pelan tuh kalau lagi kurang tidur gitu kan, namanya aja orang sakit asam lambung rata-rata kan kurang tidur, anxiety kan rata-rata kurang tidur kan, itu tuh kayaknya tiba-tiba kayak ada, bukan tiba-tiba ya lama-lama ada kayak ada tenaga gitu, kayak naik ke atas gitu, terus kayak menyebar gitu ke dalam, menyebar di badan aku sampai aku tuh seger tuh kena matahari itu antara jam 10 sampai jam 11 pagi gitu ya. Terus kalau bisa kamu barengin dengan dia jalan-jalan atau lari-lari kecil. Aku sih lari-lari kecil kadang-kadang gitu loh. Terus jalan-jalan juga boleh. Bikin badan kamu tuh hangat gitu. Bikin badannya hangat. Olahraga. Terus minum yang hangat-hangat. Terus apalagi ya pikirannya dijaga. Untuk menghilangkan cold kayaknya begitu deh gitu. Terus apalagi ya kalau menghilangkan cold ya. Aku rasa sih itu sih begitu, olahraga, berjemur pagi-pagi. Terus karena olahraga itu juga kan mengeluarkan hormon happy gitu loh dia, ya. Aduh aman deh, aman kalian, kamu jangan takut ya, biasa-biasa aja menghadapi si dingin ini. Memang begitu, memang dingin, jadi nggak usah dikhawatirkan, oke? Semua ini gejala-gejala asam lambung ini memang mungkin kayak nggak biasa ya, karena dia lambung ini bener-bener udah kayak otak kedua gitu loh. Apa yang dikirim signal dari lambung ke otak, terus otaknya jadi kirim signal yang aneh-aneh aja. Lagi dibohongin, Bo, sama lambung sama otak. Gitu. Oke, sampai di sini dulu. Insya Allah video ini bermanfaat buat kalian. Khusus ini ngomongin soal cold feet dan cold body ya gitu. Oke, sampai di sini dulu. Insya Allah bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.